Hai guys, selamat datang channel aku. Aku Chris dan kali ini kita akan nge-review parfum lokal. Ini aku punya dua box di sini. Aku dikirimin sama, ini aku bacanya YN Perfumery atau YN ya. Aku kalau misalnya salah penyebutan mohon maaf ya. Aku tapi nyebutnya YN Perfumery aja ya. Jadi tim YN Perfumery ngirimin aku dua kotak nih ya. Sebelumnya aku mau say thank you so much untuk YN Perfumery team yang udah ngirimin aku produknya ini buat aku cobain dan biar aku bisa share nih ke teman-teman YouTube semua gimana sih pengalaman aku dan opini pribadi aku ketika aku menggunakan parfum-parfumnya dari YN Perfumery, oke? Nah, jadi pertama nih aku akan ngebahas yang full bottle dulu ya. Jadi aku dikasih discovery set dan full bottle di sini. Nah, yang pertama kita bahas yang full bottle-nya dulu. Ini kita kesampingkan dulu, oke? Nah, ini dia. Boxnya tuh sama persis ya. Si full bottle dan juga discovery setnya. Sama-sama bagus. Ini aku suka banget sama boxnya tuh. Simple, sleek gitu ya. Tapi kelihatannya tuh elegan gitu. Tidak cheap gitu kelihatannya. Ini keren banget. Ini udah hard box by the way. Ini tuh keras gitu. Jadi kayaknya aman nih untuk pengiriman-pengiriman ke keluar kota gitu. Kita coba balik ya boxnya. Nah, seperti ini. Di sini lihat sudah lengkap semua ya. Ini semua tentang YN Perfumery-nya. Di sini ada Instagramnya juga @yn.perfumery ya. Kalau misalnya kalian mau ngecek langsung aja. Nah, di sini tuh ada expired date-nya dan lain-lain seperti ini. Nah, di sini tuh aku punya yang varian full bottle-nya ini Sunset Hour di sini tuh ada penjelasannya sedikit tentang si Sunset Hour. Nanti kita bahas lebih detailnya lagi ya, seperti ini. Dan terus dia juga sudah BPOM by the way. Keren ya. Jadi kita aman nih sebagai customer untuk menggunakannya langsung ke kulit gitu ya, jusnya gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir gitu. Nah, sekarang kita buka aja deh ya langsung ya si perfume dari YN Perfumery ini. Nah, seperti ini. Ya ampun, lihat dong. Ini memang dipikirkan baik-baik gitu ya. Konsepnya tuh keren banget menurut aku si YN Perfumery ini. Jadi kita dapat seperti ini nih, kertas seperti ini, Sunset Hour. Terus di belakangnya itu ada cerita tentang si Sunset Hour-nya ini. Untuk botolnya, ini dia. Nah, lihat. Ini aja tuh dalamnya aja udah bagus banget ya. Menurut aku juga ini, aku sangat-sangat appreciate banget si packagingnya ini tuh menurut aku oke, menurut aku ya. Nah, kalau botolnya itu seperti ini. Si Sunset Hour yang 50 ml ya. Ini punya aku di sini. Terus di belakangnya tuh kosong ya, nggak ada apa-apa. Di bawahnya tetap ada tuh expired date-nya. Nah, terus dia cap-nya tuh warna hitam seperti ini. Jadi sekarang kita bahas aja langsung lebih detail tentang Sunset Hour ini. Oke, ini sebentar aku beresin dulu. Ya, sebelum aku nge-spray dan kita ngebahas tentang wanginya, aku jelasin dulu dan aku kasih tahu dulu nih ke kalian untuk notes-notesnya dari Sunset Hour. Oke, ini aku dapat notes ini dari e-commerce-nya YN Perfumery ya. Jadi dia top notes-nya itu ada bergamot, orange and sugar. Middle notes-nya itu ada vanilla, licorice, and violet blossom. Base note-nya itu ada sandalwood, musk, and star anise. Nah, sekarang baru deh kita langsung spray saja ya Sunset Hour. Ini by the way si cap-nya ini kenceng banget nih ya, aku goyang-goyang kayak gimana juga nggak akan jatuh. Karena memang butuh tenaga juga nih untuk ngebukanya. Nah, oke, kita spray sekarang ya di tangan kiri aku di sini. Oke, dia tipikal sprayer yang pendek tapi menyebar gitu. Nah, kalau untuk aromanya gimana ya si Sunset Hour ini? Ya, Sunset Hour ini nih, di awal spray aku langsung disambut sama aroma dari buah jeruk. Tapi tipe jeruk di sini tuh seperti kayak yang Sunkist Orange gitu ya, yang seakan baru kalian kupas dari kulitnya gitu. Jadi enak banget, seger gitu. Itu nuansa segernya berasa banget waktu pas di awal spray si Sunset Hour ini. Dan makin lama aroma jeruknya tuh lebih mirip sama permen gummy jelly rasa jeruk gitu loh. Jadi kesan manisnya tuh ada banget gitu. Jadi kayak permen-permen yang manis, yang sugary kayak gitu, itu ada banget di Sunset Hour ini menurut aku. Dan menurut aku juga nih ya, aroma violet flower di sini nggak begitu dominan sih. Tapi tetap ada walaupun tipis-tipis, dan itu juga kita harus kayak negasin gitu loh untuk mencium dan meraba si violet flowernya itu gitu. Jujur ini aku agak kaget sih. Aku kira aku nggak akan cocok sama aroma buah jeruk yang orange gitu ya. Karena mindset aku langsung ke pewangi mobil aroma jeruk yang bikin pusing itu tuh. Kalian tahu lah ya pasti. Nah, tapi ternyata aku suka banget sama aroma jeruk di Sunset Hour ini. Karena aroma jeruknya tuh, I don't know, itu masih terkesan kayak mewah gitu. Masih terkesan kayak ada kelasnya gitu si jeruk di Sunset Hour ini.
Dan terus nih ya, lama-lama aromanya tuh seakan berubah jadi creamy gitu loh. Karena aroma kental dari vanilla mulai keluar. Dan ngasih kesan lebih ke arah warm aromanya. Walaupun aroma orange tetap tercium ya di hidung aku sampai akhir pun. Tapi orange-nya udah kalem banget, nggak se-fresh di awal gitu. Kalau di awal kan tadi fresh banget gitu ya. Kesannya kayak beneran jeruk yang baru dikupas gitu. Nah, lama-kelamaan sampai akhir-akhir gitu, dia orange-nya tuh lebih kayak kental karena bercampur dengan vanillanya itu gitu. Dan aku nggak tahu kenapa ya, di hidung aku seperti ada aroma honey juga atau madu ya. Jadi padahal di notes tuh nggak ada tuh aroma madu itu gitu. Tapi hidung aku kayak menangkap itu gitu. Honey-nya tuh kayak yang honeycomb kayak gitu, yang terkesannya tuh yang manisnya tuh yang kental gitu. Nah itu tuh aku mendapatkan itu juga tuh di Sunset Hour ini pas di akhir-akhir. Dan menurut aku Sunset Hour ini tuh bisa dipakai kapanpun sih. Pagi, siang, sore, malam masih cocok-cocok aja menurut aku. Dipakai remaja sampai dewasa tuh masih fine-fine juga. Ini masih masuk ke segala umur menurut aku Sunset Hour ini. Dan cewek-cowok bisa pakai juga menurut aku nih. Aromanya tuh karena nggak too girly atau too masculine menurut aku. Dan walaupun dia tuh aromanya tuh manis ya, dan manisnya tuh lumayan kental di dry down, tapi menurut aku dia tuh lebih kayak versatile gitu aromanya. Tidak terlalu girly gitu loh. Jadi cowok tuh masih masuk-masuk aja gitu di Sunset Hour ini. Karena orange itu tuh kayak ngebawa kesan yang ada sharpness-nya sedikit gitu loh di si Sunset Hour ini gitu. Jadi menurut aku kayak cowok pun masih pantas banget menggunakan Sunset Hour ini, terutama cowok yang memang kurang suka aroma kayak woody, yang berat, yang heavy, yang tipikal parfum cowok yang too mature gitu ya. Kalian mungkin akan suka kalau misalnya kalian tipikal cowok yang suka aroma yang manis kayak gitu, terutama juga yang suka aroma orange, karena jujur si Sunset Hour ini orange-nya tuh bener-bener yang nomor satu vokal menurut aku, ikutin sama aroma vanilla dan juga sugar di Sunset Hour ini gitu. Nah, sekarang kita next ya ke yang berikutnya, itu aku punya yang Discovery Set-nya ini. Nah, dia tuh boxnya sama kayak yang full bottle-nya. Yang membedakan hanya stiker di sini. Di sini ada tulisan The Discovery Set gitu. Jadi di sini ada 3 ya di dalam sini Discovery Set-nya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita buka aja langsung ya. Nah, ini dia. Lihat, cakep banget kan? Dalamnya juga ini tuh menurut aku udah oke banget gitu ya, benar-benar difikirkan gitu untuk packagingnya si YN Perfumery ini. Menurut aku ini udah good job banget untuk kalian nih bikin-bikin seperti ini. Di situ ada penjelasannya juga gitu, nggak cuman naruh aja gitu parfumnya, ngerti kan ya maksud aku? Ya, di sini aku punya 3 varian ya. Jadi yang pertama itu ada The Duchess, terus yang kedua itu ada Mr. Grey, dan yang ketiga itu ada Rose in September. Jadi yang pertama kita akan bahas itu yang The Duchess dulu ya. Ini by the way aku punya yang 10 mili ya. Ini masing-masing kalian akan dapat 30 mili berarti nih, karena masing-masingnya 10 mili di Discovery Set-nya. Oke, The Duchess ini aku bacain dulu notes-nya ya. Jadi, dia tuh top notes-nya itu ada jasmine, middle notes-nya itu ada tuberose, base note-nya itu ada rangun creeper. Jadi hanya ada 3 notes di si The Duchess ini. Dan aku pun waktu pas baca notes-nya, aku langsung bisa tahu ini ke arah mana parfumnya. Nah, kita bahas sekarang ya. Jadi kita sekarang langsung spray saja The Duchess di tangan kiri aku di atas ini. Oke. Ya, jadi The Duchess ini nih, pas pertama semprot, langsung banget ngingetin aku sama Bali. I don't know. Ini aromanya tuh bener-bener kayak kental banget sama arah Bali gitu, karena memang ini aroma yang cantik gitu ya, ngingetin aku sama spa-spa di Bali gitu ya, sama lobby hotel Bali gitu. The Duchess ini oke banget menurut aku, aromanya tuh memang bener-bener cantik gitu ya, white gitu, putih gitu terkesannya si The Duchess ini. Jadi kayak ada aroma bebungaan yang cantik yang biasa kita temuin di spa juga, kayak yang tadi aku bilang ya, yaitu bunga jasmine dan tuberose. Jadi tuh ngasih kayak kesan yang bright tapi elegan gitu loh aromanya. Tapi di hidung aku, aroma bunga jasmine sangat dominan di The Duchess ini. Aroma tuberose-nya tuh setingkat lebih rendah dibanding jasmine-nya. Tapi bukan berarti lemah ya, enggak. Mereka berdua tuh sama-sama vokal. Tapi yang nomor 1 lebih vokal itu ya si jasmine-nya itu, si The Duchess ini. Kalau boleh jujur ya, ini aroma yang agak tricky sih sebenarnya. Jadi mungkin sebagian orang akan suka banget sama aroma The Duchess ini, tapi sebagian orang akan nganggap kamu mistis atau grandma vibes. Why? Karena aroma jasmine and tuberose-nya itu kan sangat vokal ya. Jadi itu yang kadang suka tricky gitu loh, karena aroma jasmine lebih kental ke arah-arah mistis gitu kebanyakan gitu ya. Nah, si The Duchess ini juga ini bener-bener kayak yang jasmine dan tuberose yang bener-bener kalian kayak dikelilingin gitu sama itu gitu. Karena memang yang sangat-sangat tercium ya dua notes itu aja gitu. Tapi aku pribadi sih suka banget sama aroma The Duchess ini, karena memang aromanya tuh kayak beneran putih gitu. Putih itu dalam artian kayak bersih gitu, kayak kalian tuh kayak clean, cantik gitu, elegan gitu. Menurut aku kayak gitu ya, si The Duchess ini tuh aromanya seperti itu.
Cuman, balik lagi aku ingatkan, kalau anak muda kayaknya harus hati-hati sama varian The Duchess ini. Soalnya karena aku nggak cium ada aroma lain selain yang jasmine dan tuberose tadi aku bilang itu. Jadi kesannya ini aromanya tuh ya lumayan mature lah ya gitu. Jadi kalau untuk yang masih muda gitu mungkin bisa di layer dengan parfum lain gitu ya. Sebagai triknya seperti itu. Karena kalau hanya menggunakan The Duchess aja takutnya nanti kalian akan terkesan terlalu dewasa gitu aromanya. Dan ini lebih linear tuh ke feminin ya si The Duchess ini. Dia tuh ini jujur mengingatkan aku sama parfumnya Gucci Bloom. That's why aku suka sama varian The Duchess ini juga karena aku juga kan punya dan suka juga sama Gucci Bloom itu gitu. Nah sekarang kita next ya ke yang berikutnya. Ini ada Mr. Grey. Ya ini dia Mr. Grey. Dia tuh kayak si juice-nya tuh agak sedikit Grey bener gitu, jadi memang beneran namanya juga Mr. Grey ini ya. Jadi memang agak sedikit abu-abu gitu ya si jusnya ini, keren menurut aku. Nah ini aku bacain ya si notes-notesnya ini. Jadi top notesnya ini dia ada Calabrian bergamot dan pepper. Middle notesnya itu ada citrus pepper, lavender, pink pepper, dan patchouli. Dan base note-nya ini ada cedar. Oke, nah sekarang kita spray ya Mr. Grey di tangan kanan aku di sini. Oke, ini by the way sprayernya juga bagus-bagus nih, lancar semua nih. Semua variannya YN Perfumer yang aku punya, semua sprayernya bekerja dengan baik gitu. Nah, kalau Mr. Grey wanginya gimana sih nih ya? Nah, pertama cium wanginya langsung familiar di kalangan fragrance cowok. Yes, ini ke arah Dior Sauvage. Dan mungkin kebanyakan dari kita yang gemar sama fragrance sudah tahu ya aroma Dior Sauvage itu kayak gimana gitu ya. Karena memang bener-bener hype banget gitu ya, terkenal banget gitu. Cuman ya wajar terkenal dan hype karena memang aroma itu enak gitu. Dan ini sama nih si Mr. Grey pun seperti itu. Nah, untuk yang belum tahu, jadi nih ya, di awal spray, kesan fresh spicy itu langsung menyapa. Perpaduan bergamot sama pepper itu harmonis banget di si Mr. Grey ini. Sharpness dari spicy pepper notes di sini justru terkesannya tuh seksi gitu, bukan mengganggu hidung gitu, karena memang ada ya sometimes perfume yang dengan notes pepper yang terlalu strong justru bikin kayak sakit gitu hidung kita pas nyium gitu. Nah di si Mr. Grey ini nggak juga nih, blendingannya juga bagus juga nih si YN Perfumery, jadi tetap soft gitu ya, tidak nyakitin hidung gitu. Dan cowok yang pakai aroma seperti Mr. Grey kayak jadi auto ganteng gitu loh. And I understand what you did YN Perfumery dengan namain varian Mr. Grey. Karena image Christian Grey pas banget sama aroma ini menurut aku. Jadi kayak sexy, handsome, and a little bit mysterious gitu ya si Mr. Grey ini. Nah ini kayak gitu nih, kalian kalau misalnya pakai Mr. Grey akan seperti itu juga tuh kesannya. Dan kalian para cowok harus banget sih cobain ini karena aromanya tuh benar-benar mass pleasing, bisa dipakai segala occasion, mau ngampus, ngantor, hangout, atau dinner date masih cocok si Mr. Grey ini. Terutama untuk kalian yang belum pernah cobain Dior Sauvage, karena ya sebagai alternatif gitu ya untuk coba dulu gitu aromanya untuk perkenalan. Ini aromanya tuh hampir mirip banget menurut aku si Mr. Grey ini sama Dior Sauvage gitu. Jadi bisa banget nih untuk kalian sebagai alternatif gitu ya, lebih hemat gitu, oke? Nah sekarang kita lanjut yang ke berikutnya ya. Nah, di sini aku punya yang Rose in September di sini. Ini sama-sama 10 ml juga ya. Nah, ini aku langsung bacain aja langsung ya notes-nya. Jadi dia tuh top notes-nya itu ada peach, green notes, and blackcurrant. Middle notes-nya itu ada May Rose, Rose, Turquoise Rose, and Iris. Base note-nya itu ada white musk, cedar, pepper, orris root, and violet leaf. Nah, sekarang kita langsung spray aja. Rose in September di tangan kanan aku di sini. Oke. Nah, aromanya seperti apa nih Rose in September? Ya, jadi dari awal spray nih ya, aroma bunga mawar bener-bener semerbak. Dan ngasih kesan cakep banget menurut aku si Rose in September ini. Kesannya tuh pas awal spray kayak berbagai macam rose tuh kayak lagi dilemparin ke kalian semua gitu loh. Kayak bener-bener ada dimensi rose yang berbeda gitu. Jadi bener-bener kayak satu buket bunga rose, tapi rose itu yang macam-macam gitu loh. Nggak satu tipe gitu. Di sini tuh beneran cakep banget menurut aku. Kalau kalian suka banget nih sama aroma rose, kalian pasti akan suka sama Rose in September menurut aku. Jadi nih ya, Rose in September ini, rose yang kesannya seperti air mawar tuh ada. Rose yang dark ada. Rose yang nyerempet wangi hairspray vintage pun ada gitu. Makanya untuk kalian yang suka sama aroma rose, kayaknya kalian memang harus cepet deh nih nyobain si Rose in September ini menurut aku. Dan di sini juga ada sedikit aroma spicy ya, yang ngasih tuh kesan kayak sharp gitu loh. Tapi tidak terlalu mengganggu gitu ya, kesan spicy sharpness-nya itu gitu. Masih aman gitu di hidung aku. Dan ada nuansa green juga di sini sedikit gitu. Walaupun memang yang tetap menonjol itu aroma rose-rosannya itu gitu. Cuman kayak si aroma green, aroma spicy gitu, itu tuh kayak sebagai pelengkap gitu. Biar kayak kesan aromanya itu tidak membosankan gitu.
Nah, di dry down, aromanya jadi lebih kalem karena aroma musky yang sedikit powdery mulai keluar. Dan aroma bunga mawarnya juga jadi soft. Tapi seakan mawar itu jadi lebih deep dan tebal gitu loh. Tapi tetap soft gitu, nggak jadi yang overpower juga, enggak gitu. Karena aku kayak merasakan kayak ada aroma manis vanilla sedikit gitu ya di si Rose in September ini, I don't know why. Padahal aku coba cek di notes-nya pun tidak ada ya aroma vanilla gitu atau notes vanilla gitu, nggak ada. Cuman hidung aku tuh merasakan seperti itu gitu, ada vanilla manisnya dikit gitu di si Rose in September ini. Dan menurut aku ya, Rose in September ini parfum yang bisa dipakai kapanpun. Pagi, siang, sore, malam masih aman. Dan dipakai untuk ke kantor atau ke suatu acara pun cocok gitu. Acara formal ya, menurut aku ini juga masih cocok. Rose in September ini. Untuk acara nyantai pun masih fine-fine aja menurut aku Rose in September ini. Jadi beneran bisa kalian pakai kapanpun nih si Rose in September. Dan oke, kita jujur-jujuran, Rose in September ini dia tuh langsung ngingetin aku ke parfumnya Roses des Vents. Maaf ya kalau aku salah penyebutannya, by Louis Vuitton. Jadi aku pun punya kan parfum itu, dan pas aku coba side by side, oh iya ternyata memang aromanya mirip gitu sama si Louis Vuitton itu gitu. Dan dia lebih linear ke feminin ya aromanya si Rose in September ini. Nah, oke, sekarang kalau untuk SPL gimana sih? Walaupun wanginya enak, kalau SPL-nya loyo kan kita jadi gimana gitu ya. Tapi tenang ya, ini nih semua parfum dari YN Perfumery, dia siage dan projection-nya performanya cukup baik di kulit aku. Seriusan, pas aku menggunakan ini mereka semua nih, ini oke-oke banget nih siage dan projection-nya. 1-2 meter udah kecium dong aromanya nih mereka ini. Dan surprisingly, dia tahan lama banget di kulit aku. Bisa bertahan sampai 8 jam rata-rata di kulit aku yang tidak menggunakan lotion sama sekali loh. Dan di baju tuh jauh lebih tahan lama dibandingkan itu. Ini jujur, ini sorry nih ya sebelumnya karena aku underestimate dulu nih waktu awal pas dia datang. Aku kira ya oke gitu, palingan walaupun aromanya enak tapi hanya numpang lewat gitu. Aku mikir kayak gitu, tapi ternyata enggak dong. Aku beneran kaget juga tuh pas wear test ini satu-satu nih. Loh kok ini aromanya semua awet-awet ya di aku gitu. Aku nggak nyangka gitu aromanya bisa se-oke itu gitu. Jadi good job banget nih untuk YN Perfumery. Nah, kalau untuk harga, gimana sih harganya? Oke, nih yang punya aku yang ini nih, yang 50 ml ini harganya itu 199.000. Sedangkan yang Discovery Set ini, itu harganya 215.000. Ini kalian udah dapat 3 ya, masing-masing 10 ml, yang berarti kalian dapat 30 ml di sini. Cuma nanti untuk lebih jelasnya, seperti biasa akan aku taruh link pembelian untuk ke e-commerce-nya YN Perfumery di description box aku. Siapa tahu aja lagi ada diskon. Jadi nanti kalian coba klik aja linknya, siapa tahu aja memang lagi ada sale gitu, oke? Nah oke, menurut aku, kalau kalian cari parfum yang mass pleasing, yang kebanyakan orang akan suka di dekat kalian, kalian boleh cobain koleksi parfum dari YN Perfumery ini. Atau misal nih, untuk kado juga oke banget sih menurut aku ya, dari segi packaging udah bagus banget gitu ya, jadi cocok untuk dijadiin gift, nggak malu-maluin menurut aku. Nah, atau nih ya, kalau misalnya kalian pengen nyobain parfumnya Gucci belum? Dior Sauvage atau si Louis Vuitton itu gitu ya, tapi pengen nyoba-nyoba dulu, takutnya kalau beli yang full bottle langsung gitu ya, takutnya nanti gimana, nggak suka, sayang gitu ya harganya. Atau mungkin kalian memang udah punya gitu ya, tapi kalian pengen menggunakan itu diirit-irit gitu. Nah, kalian bisa nih sebagai alternatif nyobain YN Perfumery yang Discovery Set ini menurut aku. Jadi semuanya balik lagi ke kalian gitu. Apakah kalian oke dengan opini yang bisa menghemat parfum yang harganya juta-jutaan dengan parfum yang affordable ini? Atau kalian memang tetap akan mencoba yang parfum jutaan aja deh, nggak mau yang dupe-dupe atau inspirasian gitu? Itu nggak apa-apa, itu pilihan kalian sendiri, kalian bebas, oke? Nah mungkin segitu aja dulu review dari aku tentang YN Perfumery. Semoga kalian suka sama reviewnya, semoga kalian juga terbantu dengan reviewnya. Kalau suka tolong di like videonya, di subscribe juga channel aku, dan sampai jumpa!